Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizkiana, stambuk A121-20044. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi dalam kajian lingkungan hidup. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dan juga kelangsungan peri kehidupan, kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait sejarah PIP di Indonesia atau sejarah pola ilmiah pokok di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan suatu bangsa tersebut. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari masa klasik hingga masa sekarang yang terus berkembang. Sesuai perkembangan zaman, pendidikan juga selalu berkembang secara dinamis. Namun, tidak ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa ada proses pergerakan dan perkembangan pendidikannya. Selanjutnya yaitu sejarah PIP di UNTAD. PIP UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal. Namun proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan, belum berjalan simultan ke dalam Tridharma PT. Kajian lingkungan hidup masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan munculnya program aksi implementasi PIP. Lalu hubungan KLH dengan PIP di UNTAD. Hubungan KLH dengan PIP di Universitas Tadulako dikarenakan karena kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memprakarsai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah yang tertinggal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemberian konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu konsep lingkungan hidup, di mana ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Yang pertama di sini yang saya bahas mengenai konsep lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Selanjutnya yaitu norma-norma lingkungan hidup. Yang pertama yaitu norma sosial. Norma sosial ini adalah aturan tidak tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat. Lalu norma hukum. Norma hukum ini adalah segala peraturan hukum mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian norma ketertiban. Norma ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terdapat norma kebersihan. Norma kebersihan ini adalah keadaan lingkungan kota maupun desa yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air, dan sampah. Dan yang terakhir yaitu norma keindahan, di mana norma keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman dan estetik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Terdapat dua jenis lingkungan hidup. Yang pertama yaitu lingkungan hidup alami, yang terdiri atas unsur abiotik,
unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Dan yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau hidup dan abiotik atau tak hidup. Selanjutnya mengenai konsep ekologi. Yang pertama yaitu konsep ekologi lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup organisme tersebut. Yang kedua yaitu ekosistem. Ekosistem ini memiliki fungsi utama, yaitu mengalirkan energi dan membentuk siklus materi. Dan yang ketiga yaitu interaksi organisme. Interaksi organisme ini mempelajari tentang interaksi organisme dengan komponen abiotik. Dan yang terakhir yaitu suksesi, merupakan proses perubahan komposisi spesies di dalam suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekologi. Ada 4 jenis ekologi. Yang pertama ekologi hutan, ekologi laut, ekologi estuari, dan ekologi padang lamun. Dan yang terakhir yaitu mengenai manfaat ekologi itu sendiri. Yang pertama mengenai keanekaragaman hayati, mengenai perilaku makhluk hidup, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, pemetaan konsumsi pangan, solusi masalah pertanian, solusi masalah energi, serta solusi masalah kesehatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan lebih luas dari ekologi. Ilmu lingkungan adalah sekelompok ilmu-ilmu yang mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi dilestarikan, apa yang menyebabkan persoalan lingkungan, dan bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan, seperti konservasi energi, pengubahan energi, sumber daya, penjenuhan, 2 jenis sumber daya, persaingan individu dan spesies, kemantapan keanekaragaman, habitat, keanekaragaman komunitas, biomasa dan produktivitas, kemantapan sistem, adaptasi dan keanekaragaman biologi, serta prinsip keteraturan populasi. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh tentang lingkungan hidup. Kita tidak hanya menggunakan ide konsep tersebut secara terpisah-pisah, namun juga harus berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut, seperti konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson pada tahun 1983. Untuk menjawab tantangan tersebut ataupun menjadi pedoman, yaitu konsep homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan, antara lain sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisik kimia yang terdiri dari subkomponen yaitu iklim, hidrologi, dan tanah. Kemudian aspek biologi. Aspek biologi atau disebut juga dengan istilah lingkungan biotik
merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Makhluk hidup bisa diklasifikasikan menjadi 3 menurut fungsinya, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer, di mana makhluk hidup yang termasuk dekomposer adalah bakteri pengurai dan jamur. Kemudian aspek sosial ekonomi. Aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat dan taraf perencanaan, pembangunan maupun pasca pembangunan. Dan mengenai aspek sosial budaya. Lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan manusia dapat berwujud aktivitas antar sesama maupun aktivitas yang berhubungan dengan alam. Dan yang terakhir yaitu aspek kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 ayat 1 yang menegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Yang pertama di sini mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Tujuan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan, dilakukan secara konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai peraturan pelaksana. Yang pertama yaitu persetujuan lingkungan, yang kedua pengendalian kerusakan lingkungan hidup, yang ketiga pengelolaan limbah, dan yang terakhir pengawasan dan sanksi. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan dan kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan Sulawesi Tengah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kearifan lokal lingkungan hidup. Kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya di tempat tersebut. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, serta mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Lalu, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama yaitu program pemanfaatan sumber daya hutan, seperti pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan pelestarian hutan. Yang kedua yaitu program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, seperti pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan, dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat,
dan dunia usaha dalam pelestarian dan pelindungan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung. Yang keempat yaitu program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Di dalam program ini mencakup peningkatan peran sektor informal, khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Seperti kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup, dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu mengenai kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Yang pertama yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah mengikuti arah orientasi dari kebijakan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yang telah memberikan dampak buruk terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu kearifan lokal pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah pada umumnya, masyarakat Kaili khususnya memiliki kearifan lokal dalam melestarikan ungkapan-ungkapan pantangan atau pemali dan upacara adat lainnya. Dan yang terakhir yaitu kearifan lokal masyarakat Kaili. Masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu alat penangkapan ikan dengan teknologi sederhana yaitu pukat atau jaring, dan pancing atau kipu, atau penangkap ikan. Lalu, untuk menjaga eksistensi Danau Lindu, diberlakukan pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu yang disebut masa ombo. Kearifan lokal dalam bentuk pelarangan dalam penangkapan ikan. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.